Hari ini kita mulai belajar yaitu praktek akuntansi perusahaan jasa ya nak ya, melanjutkan yang kemarin yaitu kita sudah sampai pada posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Jadi hari ini kita melanjutkan yaitu menyusun neraca lajur. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Cukup. Jadi sebelum mulai kita belajar, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran kalian. Kita belajar via daring. Yuk anak-anakku absen dulu, silahkan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum, saya Delia Marina Pratiwi, hadir Bu. Assalamualaikum, saya Afia Martawi Halma, hadir. Assalamualaikum, saya Aliza Naila Zahida, hadir. Assalamualaikum, saya Nika Yani Mangdong, hadir. Anis Hanif Muslimah, hadir Bu. Assalamualaikum, saya Filia Hildasari, hadir Bu. Assalamualaikum, saya Evita Pusadewi, hadir Bu. Assalamualaikum, saya Kurnia Armasari, hadir Bu. Assalamualaikum Bu, saya Muhammad Yusuf Nazri Nur Alif, hadir. Assalamualaikum Bu, saya Novia Ardeni, hadir Bu. Assalamualaikum, saya Nurmeliana Dewi, hadir Bu. Assalamualaikum, saya Nurul Anissa, hadir Bu. Assalamualaikum, saya Putra Novita Sari, hadir Bu. Assalamualaikum Bu, saya Salsabila Supandi, hadir. Assalamualaikum Bu, saya Siti Indriani, hadir. Assalamualaikum Bu, Trisna, hadir. Assalamualaikum Bu, saya Yulia Priani, hadir Bu. Alhamdulillah, jadi udah absen semua ya nak ya, sudah sampai pada absen Juli terakhir. Jadi kita belajar menyusun neraca lajur. Ini tujuannya yang pertama agar anak-anakku dapat mengidentifikasi akun-akun yang terkait dengan neraca lajur. Yang kedua, anak-anakku agar bisa menyusun neraca lajur dengan benar. Ya anak-anakku semuanya, jadi itu tujuan kita belajar neraca lajur. Ya, terkait dengan pembelajaran, Ibu sudah share materi soal atau tugas mengenai neraca lajur via Google Classroom. Anakku bisa baca dan mengerjakan. Bisa juga kalian menambah wawasan dengan mencari e-book ya atau buku-buku yang lain yang terkait dengan neraca lajur. Bisa juga googling ya agar wawasan kalian bertambah khususnya mengenai pembelajaran kita saat ini yaitu menyusun neraca lajur. Anak-anakku semuanya, kalian pelajari materi yang sudah Ibu kirim, bisa menambah wawasan dari materi yang lain. Dan nanti kita ketemu di Zoom untuk pembahasan materi dan presentasi karena kalian bisa tanya jawab yang sudah disediakan forum melalui WA group. Ya anak-anakku semua, sampai ketemu nanti di Zoom Meet ya nak ya. Kita tutup sekian dulu pembukaan pembelajaran hari ini. Selamat belajar, semangat anak-anakku semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di Zoom Meet. Kelihatan nak PPT-nya? Kelihatan Bu. Ya, jadi sebelumnya kita belajar mengenai posting ya, neraca saldo, jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Jadi sekarang kita bahas yang neraca lajur. Ya anak-anakku semua, kalian perhatikan sebelum posting nanti di sini ada neraca saldo yang kemarin
sudah dihasilkan dari buku besar dan jurnal penyesuaian yang kemarin sudah kita buat. Nah, di sini ya ada kolom-kolom neraca lajur yang sudah kita buat, ada 10 kolom ya, kalian perhatikan. Kolom pertama adalah kolom neraca saldo. Kolom kedua adalah kolom penyesuaian. Kolom ketiga neraca saldo setelah penyesuaian. Kolom keempat laba rugi. Kolom kelima neraca. Yang masing-masing dibagi dua yaitu debit dan kredit sehingga mencapai 10 kolom. Jadi pertama kalian anak-anakku semua harus melihat neraca saldo ya, yang nanti akan kita pindahkan ke kolom apa, Nak? Ke kolom neraca saldo. Ayo komentar. Terus yang kolom jurnal penyesuaian kita pindahkan ke kolom Penyesuaian. apa? Iya, penyesuaian. Jadi setelah semua akun yang ada di dalam neraca saldo ini kita masukkan ke kolom neraca saldo ya, sehingga nanti akan menunjukkan debit dengan kreditnya jumlahnya sama atau balance. Enak ya? Jumlahnya sama atau balance. Setelah dijumlahkan, dimasukkan semua akun-akun dalam neraca saldo, kemudian kita lihat neraca atau jurnal penyesuaian. Yang di neraca saldo sudah selesai, kita lihat jurnal penyesuaian. Kita masukkan yang sudah ada dalam neraca saldo akunnya, tidak usah membuat akun lagi. Jadi tinggal dimasukkan ke akun neraca saldo. Kalian lihat contohnya di sini apa, Nak? Yang debit? Beban gaji. Nah, beban gaji kita masukkan beban gaji sisi debit dalam kolom penyesuaian. Ya. Kemudian nanti tinggal dijumlahkan. Terus utang gaji dalam neraca saldo ada atau tidak, Neng? Nah, ada tidak, Mak? Tidak ada. Berarti harus membuat akun, Mbak. Harus membuat akun baru. Kita buat di bawahnya, yaitu utang gaji. Begitu dan seterusnya. Jadi yang sudah ada dalam neraca saldo, kita sudah tidak membuat akun lagi, tinggal dipasang di sejajar neraca saldo. Ya, contohnya tadi beban gaji. Kemudian, ya, setelah tersusun semuanya jurnal penyesuaian, kita jumlahkan juga antara debit dengan kredit juga harus sama atau balance. Ya. Kemudian di neraca saldo setelah penyesuaian atau kadang disingkat NSSD, anak ya, NSSD neraca saldo setelah disesuaikan. Di sini yang tidak ada jurnal penyesuaiannya tinggal dipindahkan ke kolom NSSD, neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, betul. Terus apabila di dalam akunnya ada penyesuaian, kita akumulasikan, ya. Misalkan contohnya di sini ada beban gaji, neraca saldo debit atau kredit, Nak? Debit atau kredit? Ayo semangat. Semangat dong, masih siang. Debit. Kemudian beban gaji dalam AJP debit atau kredit? Semangat, ayo. Ya. Debit sama debit berarti? Ditambah. Iya, betul. Pinter sekali anak-anakku semua gitu, semangat. Jadi ditambah, ditaruh di NSSD sisi debit. NSSD sisi debit. Begitu dan seterusnya. Kalau tidak ada AJP-nya, ya jurnal penyesuaiannya, langsung dipindahkan ke NSSD. Yang debit pindahkan ke sesi debit, yang kredit dipindahkan ke sesi kredit. Ya, kemudian utang gaji karena di neraca saldonya tidak ada, jadi kita tinggal catat di penyesuaian kredit
dan tidak usah diakumulasi karena di neraca saldonya tidak ada, tinggal dipindahkan ke NSSD. Ya, NSSD-nya belum tulis ya nak. Jadi di sini ada NSSD-nya. Sisi ini kredit, berarti di sini juga sisi kredit. Ya, paham? Ya, kemudian setelah tersusun sisi debit dengan sisi kredit juga harus sama atau harus balance. Ya. NSD, sisi debit antara debit dengan kredit juga harus sama atau balance. Kemudian ke laba rugi. Ya, kalau sisi laba rugi di sini kalian harus mengetahui akun real atau akun nominalnya ya yang masuk ke laba rugi dengan ke akun neraca, laporan neraca. Nah, di sini contohnya aktiva tinggal dipindahkan ya. Misalkan kas sisi debit berarti tinggal dipindahkan sisi debit. Kewajiban sisi kredit tinggal dipindahkan sisi kredit. Gitu ya. Kemudian setelah tersusun rapi baik itu yang di akun neraca lajur maupun laba rugi maupun neraca, itu di sini pasti nanti kadang ada selisihnya di laba rugi. Apabila kredit lebih besar daripada debit berarti laba atau rugi nak? Nah, tadi sudah didiskusikan. Apabila kredit lebih besar daripada debit berarti laba. Betul ya. Apabila terjadi laba, selisihnya kita tulis di sisi debit. Jadi nanti setelah dijumlahkan hasilnya akan sama atau balance. Kemudian labanya ditarik ya karena nanti laba akan menambah modal. Sementara modal adalah akun normalnya apa? Debit atau kredit? Kredit, berarti labanya ditaruh di sisi kredit dalam kolom neraca. Sehingga setelah dijumlahkan kolom neraca debit dengan kolom neraca kredit, hasilnya menjadi sama atau balance. Ya, begitu ya. Anak-anakku semuanya. Nah, tetapi apabila sebaliknya kolom laba rugi debit lebih besar daripada kredit berarti posisi laba atau rugi nak? Rugi. Iya betul. Jadi posisinya rugi perusahaan, maka ditaruh di kolom kredit di laba rugi. Sehingga jumlahnya nanti akan sama atau balance. Ya. Oh berarti perusahaan rugi. Akhirnya kalau rugi itu menambah atau mengurang modal? Nah? Mengurang. Ya pintar sekali anak-anakku ya, semangat. Jadi rugi nanti dipindahkan ke kolom debit neraca. Rugi kok debit Bu? Iya kan. Modal itu saldo normalnya kredit. Kalau mengurang berarti posisinya debit. Gitu. Paham anak-anakku semua mengenai neraca lajur? Jadi nanti yang neraca saldo setelah penyesuaian ini yang membutuhkan akumulasinya ya antara neraca saldo dengan penyesuaian. Menggeser ke kolom laba rugi atau neracanya jumlahnya sudah pasti dari neraca saldo setelah disesuaikan. Begitu. Paham nak? Paham. Ya, paham. Jadi ini Bu tutup dulu untuk share screen-nya. Ya. Nah, tadi udah Ibu jelaskan mengenai neraca lajur dari PPT ya. Mungkin kalian juga sudah mempelajari semuanya. Udah didiskusikan semua anak-anakku semua? Sudah? Sudah, Bu. Coba ketua kelompok 1, 2, 3, dan 4 menunjukkan hasil diskusinya nah, di sana. Nah, sekarang
Dilanjut ke NSSD. Yang presentasi adalah kelompok 3. Yuk cepat sedikit, buru habis waktunya. Kelompok 3. Ayo nak. Gangguan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan neraca saldo setelah disesuaikan. Ya. Jadi neraca saldo setelah disesuaikan atau NSSD itu adalah daftar yang mencakup semua yang ada di buku besar, baik akun real maupun akun nominal. Di sini misalnya ada kas, di neraca saldo sisi debit langsung dipindahkan NSSD karena tidak ada penyesuaian. Selanjutnya piutang usaha, sisi debit di neraca saldo langsung dipindahkan juga ke dalam NSSD, yaitu 91.820.000. Yang ketiga, perlengkapan fotografi di neraca saldo sisi debit 9.620.000 dan penyesuaian sisi kredit 2.620.000 dan dimasukkan dalam NSSD yaitu 7 juta sisi debit. Sama dengan perlengkapan kantor, sisi debit di neraca saldo yaitu 4.130.000 Ya. di penyesuaiannya kredit 1.130.000 dan di NSSD yaitu 3 juta. Ya. Selanjutnya sewa dibayar di muka 11 juta sisi debit di neraca saldo. Ya. Di penyesuaian sisi kredit 1.600.000, di NSSD 9.400.000. Ya. Selanjutnya peralatan fotografi di neraca saldo sisi debit langsung dimasukkan ke dalam NSSD karena tidak ada penyesuaian. Jadi 48 juta di sisi debit. Terus peralatan kantor 11.500.000 Ya. di NSSD 11.500.000 sisi debit. Selanjutnya utang usaha di neraca saldo sisi kredit 31.200.000 dan di NSSD juga sisi kredit karena tidak ada penyesuaian. Begitu juga dengan model Intan. Di sisi kredit neraca saldo langsung dimasukkan ke dalam NSSD sisi kredit yaitu 82.900.000. Ya, jadi diakumulasi ya, Nak. Jumlahnya sehingga, Nak. Jadi total akhirnya 226.522.650. Ya, kita kasih aplaus, Novia. Kasih aplaus dong. Ya. Ya, bagus. Jadi itu tadi NSSD diakumulasi ya, Novia, sehingga menunjukkan sisi debit dan sisi kreditnya harus balance atau sama. Kalau sudah di NSSD sama, kita gampang untuk memindahkan ke kolom laba rugi atau neracanya. Ya, lanjut presentasi laba rugi kelompok 1. Ayo, kelompok 1 siapa, Nak? Kelompok 1. Saya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna dari perwakilan kelompok 1. Ya, Krisna. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kolom laba rugi. Jadi di kolom laba rugi ini kita kita akan memindahkan akun-akun nominal dari neraca saldo yang telah disesuaikan ke kolom laba rugi. Nah, pertama di sini punya pendapatan fotografi. Kita pindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan ke kolom laba rugi sisi kredit.
Kemudian yang kedua kita punya beban gaji pegawai. Kita pindahkan ke laba rugi sisi debit. Selain itu juga ada pendapatan bunga, pendapatan sewa, beban kerugian, beban perlengkapan. Nah, semua itu kita pindahkan ke kolom laba rugi sesuai dengan posisi debit kreditnya. Nah, di sini kita ketemu. Nah, selanjutnya kita jumlahkan masing-masing sisinya, mau di debit maupun di kredit. Kita ketemu di sisi debit Rp30.457.650.000. Kemudian di sisi kredit kita mempunyai Rp98.915.000. Nah, di sini kita lihat yang lebih besar, yang kita lihat nominalnya. Nah, kita dapat yang lebih besar di sisi kredit. Berarti perusahaan mengalami laba. Nah, kita carilah selisihnya di antara laba ini. Ketemulah Rp68.456.350.000. Nah, kita letakkan selisihnya ini di kolom debit. Sehingga jumlah nominal di kolom laba rugi ini balance. Ya, berapa, Trisna? Balance debit kreditnya ketemu berapa, Nak? 98.915. Aplaus buat Trisna. Ya, bagus banget ya Trisna, presentasinya nggak kalah juga sama kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang terakhir kelompok 3 mempresentasikan tentang kolom neraca. Ayo. Kok abret, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abret saja. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Hapus saja. Tapi masih kolom jalan. neraca yang dimasukkan ke dalam kolom neraca adalah akun rekeningnya. Ya. Contohnya sebagai berikut. Akun kas, pada akun neraca saldo disesuaikan, debit dimasukkan langsung ke dalam kolom neraca sisi debit. Di utang usaha, di neraca saldo disesuaikan debit, langsung dimasukkan ke dalam neraca sisi debit. Begitu juga ada perlengkapan fotografi, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, perlengkapan fotografi, perlengkapan kantor, utang usaha, modal intan, pendapatan fotografi, beban gaji pegawai, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan seterusnya. Tergantung posisi debit dan kreditnya. Di sini hasil akhirnya itu sisi debit Rp196.065.000 dan sisi kreditnya Rp127.607.650.000. Terus labanya tadi, Nak? Labanya Rp68.457.350.000. Ditaruh di posisi? Taruh di posisi kredit. Nah, hasil akhirnya masing-masing balance. Hasilnya Rp196.065.000. Begitu juga sisi kredit Rp196.065.000. Ya, aplaus buat Nurul. Ya, bagus sekali. Ya, alhamdulillah. Jadi dari kolom ke kolom udah dipresentasikan, hasilnya bagus. Mungkin kalian sudah diskusi dengan teman-temannya semua. Jadi sekarang sesi tanya jawab. Ya, mungkin ada kelompok yang mau bertanya dan ditujukan kepada kelompok siapa, bagian apa. Silahkan anak-anakku semua, ada yang mau tanya? Silahkan sebutkan kelompoknya dan ditujukan kepada kelompok siapa. Ya, ayo. Ibu, saya izin bertanya. Ya, Afia silakan. Kelompok berapa, Nak? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3 siap-siap untuk menjawab. Bagaimana apabila dalam kolom neraca saldo debit
dan kolom penyesuaian kredit nominalnya sama. Ya. Silakan kelompok 3. Gimana apabila dalam kelompok neraca saldo debit dan penyesuaian kredit itu sama nominalnya? Ya, silakan. Saya izin menjawab. Ya, silakan. Salsabila. Apabila kolom neraca saldo debit dan kolom penyesuaian kredit nominalnya sama, berarti hasil dalam neraca saldo setelah disesuaikan 0. Oh iya, bagus. Jadi karena sama debit dan kredit di akumulasi hasilnya 0 ya. Jadi dikosongkan. Ya, aplaus buat Salsabila. Ya, ada yang ditanyakan lagi kelompok berapa? Mau tanya dengan kelompok berapa? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 siap-siap menjawab. Pertanyaannya, bagaimana apabila posisi debit dan kredit dalam kolom laba rugi jumlahnya sama? Ya. Kelompok 1, apabila sisi debit dalam kolom laba rugi dan sisi kredit itu jumlahnya sudah sama atau sudah balance. Gimana? Yuk, kelompok 1 silakan menjawab. Kelompok Trisna ya. Assalamualaikum. Saya izin menjawab. Ya, silakan. Jadi, apabila dalam kolom laba rugi itu terjadi balance antara sisi debit dan kreditnya, maka perusahaan tersebut tidak terjadi laba ataupun tidak terjadi rugi. Iya, bagus sekali. Aplaus buat Trisna. Iya, semangat anak-anakku semua. Alhamdulillah. Jadi apabila kolom sisi debit dalam laba rugi dan kolom kredit dalam laba rugi itu sama, berarti kan sudah balance ya, Nak ya. Jadi tidak perusahaannya tidak mengalami untung dan tidak juga rugi, balance jadinya, ya. Ya, sudah ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, kalau ada silahkan. Kelompok berapa mau ditujukan lagi kepada kelompok berapa? Anak-anakku semua masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu sudah anggap bisa loh ya. Ya. Karena sudah sesi tanya jawab, presentasi semuanya sudah. Anak-anakku bagus sekali tanya jawabnya, presentasinya, dan aplaus dan semangat buat kita semua. Aplaus dong, semangat. Jadi inti daripada pembelajaran neraca lajur semuanya sudah menguasai, alhamdulillah. Mungkin ada temennya yang belum bisa masuk, kalau tidak hadir, mungkin nanti kelompoknya bisa membantu. Ya. Dan ada yang tahu, Nak, apa sih sebenarnya kita belajar neraca lajur itu untuk apa tujuannya? Ada yang tahu? Siapa? Ayo cepat. Anis tahu. Siapa yang tahu, Nak? Ayo cepat tutup jari. Saya izin menjawab, ya, Bu. Anis, mangga Anis. Neraca lajur digunakan sebagai alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Ya, bagus. Jadi neraca lajur itu tujuannya untuk membuat alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Jadi kalau siklus nanti tinggal melihat dari neraca lajurnya, cara membuat laporan keuangannya. Tapi kalau berdiri sendiri bisa tanpa neraca lajur. Tapi kalau siklus biasanya nanti dari neraca lajur. Karena akuntansi sifatnya siklus, ya, dari pengelompokan, dari pencatatan, pengelompokan sampai pada pelaporan. Ya. Itu tadi dari manfaat kita belajar neraca lajur, ya. Untuk pembelajaran berikutnya berarti kita menginjak pada laporan keuangan. Ya, anak-anakku semuanya, sekian dulu pelajaran neraca lajur. Kita lanjutkan besok pada pembelajaran laporan keuangan.
Dan hasilnya alhamdulillah ya kalian sudah menguasai 99% dan minta tolong nanti temannya yang tidak hadir, kelompoknya masih ikut bertanggung jawab. Ya, sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dipimpin Dika, udah bisa belum audionya dinyalain, Dik? Oke, Bu. Yuk. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri Zoom meeting pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak.